dosa katanya. Iya. Apapun dosa yang kita lakukan selama itu harus diingat pada waktu zikir memohon ampun pada Allah. Astagfirullah Rabbi min kulli jamil wa atubu ilaih pada waktu itu. Saya bayangkan Gus, dosa-dosa saya naudzubillah Gus, menetes tanpa saya sadari. Ini kalau cerita tuh keluar mata Gus. Ya, tapi tidak usah sampai keluar mata, saya tidak enak. Ini udah saya gitu Gus, bukannya apa-apa enggak. Banyak Gus apa yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu Bu. Muncul semuanya. Muncul semuanya Gus setiap malam itu, sehingga perasaan takut tuh bertambah Gus pada itu. Terbayang apa semua, sehingga siang pun tidak zikir, kalau duduk merokok itu terbayang juga, ya Allah seperti inilah saya bilang. Seperti ditunjukkan apa kesalahan-kesalahan itu. Jadi dengan adanya itu tambah takut Gus. Tambah takut tuh sehingga tambah semangat untuk tobat ini. Tambah semangat karena ada rasa getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendil Ireng dan tetap mengupas proses perjalanan spiritual para teman-teman. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini saya ditemani saudara saya berasal dari Riau ya Pak ya? Dari Riau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Pekanbaru. Kabupaten Bengkalis. Cerita dari awal apa dari Medan aja Gus? Dari awal dulu Pak, kemarin kehidupan kok bisa mencari atau menemukan sampai di sini, prosesnya bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus telah sudi mewawancarai saya untuk menceritakan macam mana mengenai awal, atau pada awalnya itu saya ini kan dari apa Gus? Dari aparat kepolisian. Oh, dari apa? Ya, saya dari aparat kepolisian yang ditugaskan di Polres Bengkalis itu. Polres Bengkalis, Polda Riau Pekanbaru. Pada waktu itu saya itu sudah merasa takut Gus. Apa yang bikin takut Pak? Ya, saya merasa takut hidup di atas dunia ini karena selama saya bertugas itu sepertinya kurang saya dari dalam beramalia mengenai agama. Karena pada waktu itu saya hanya tugas. Yang pikiran tugas sama duit. Iya. Iya. Pimpinan, merintah, tugas ya kita laksanakan tugas. Kadang-kala waktu sholat kita tidak melaksanakan sholat karena di lapangan. Ya umumnya kadang-kadang capek ya, kadang-kadang mau dengar azan juga, sholat males. Ya sehingga pada waktu itu kira-kira 2 tahun akan pensiun. 2 tahun akan pensiun itu saya tergugah Gus. Tergugah dan merasa takut bahwasanya saya ini ngapa sih hidup gitu. Saya ngapa sih hidup, kok saya ini selama ini tidak tahu agama, malah masih mengaji pun tidak bisa saya Gus. Iya, saya dengan adanya tidak bisa membaca yang Al-Quran itu, saya merasa lebih takut lagi Gus. Merasa lebih takut lagi, sehingga kan ada sering mendengar ceramah-ceramah agama itu. Iya benar. Ceramah agama ustadz, dari kiai-kiai, dari masjid-masjid maupun YouTube. Itu dosa itu. Kalau kita tidak melaksanakan sholat itu kan sangat berdosa Gus. Betul. Sementara saya ini tidak melaksanakan sholat. Malah kadang-kadang saya ada juga kegiatan seperti ngadu ayam. Saya hobinya piara ayam juga, ngadu ayam. Ini apa nih saya, sampai saya menung, ngapa nih saya itu. Timbul takut itu Gus setelah mau pensiun 2 tahun itu. Maka saya itu introspeksi diri terus. Saya merenungi diri saya terus. Wah, ini kalau sempat saya mati, macam mana saya mempertanggungjawabkan pada Allah nih segala dosa-dosa saya. Semenjak saya jadi polisi sampai sekarang ini tak ada amalan-amalan yang saya kerjakan mengenai agama ini. Melainkan amalan yang saya kerjakan itu adalah amalan-amalan seperti nuntut ilmu kekebalan, gitu. Tahan pukul, kalau dikeroyok itu masa itu saya tidak bermasalah. Itu aja Gus yang saya tuntut. Karena tuntutan profesi waktu itu. Iya, karena tuntutan profesi saya selaku anggota polisi yang saya hadapi itu kan, ya
brutal Gus. Iya, Namanya masyarakat itu ya bermacam-macam bermacam-macam ya. Maka saya mencari bentuk pertahanan supaya tidak konyol kan gitu. Ya, setelah itu saya buka-buka YouTube Gus, buka-buka HP. Awalnya tuh buka-buka HP untuk mengenai agama-agama ini. Jumpalah saya waktu itu si ini Ujang Bustami itu apa Ujang Bustami yang kerjanya membasmi dukun-dukun, dukun-dukun cabul apa semua. Itu pertama saya suka saya itu, wah ini senang. Ini berarti bagus nih, bisa membasmi dukun-dukun. Waktu itu tetap masih kontennya itu masih kesaktian ya Pak Kesaktian. ya kan? Ya, tertariknya kan masih kesaktian. Yang saya sukanya itu dia selawat tuh, selawatnya tuh saya suka tuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu saya senang sekali Gus. Saya kalau mendengar itu dari Ujang Bustami itu saya merinding-merinding. Sehingga timbul merasa takut lagi Gus. Karena saya semakin takut karena belum siap bekal untuk kembali kepada Allah sama sekali Gus. Saya takut. Setelah itu saya pelajari lagi, saya tengok-tengok, wah ini kalau ini dunia nih. Jadi di situ masih tidak ada. Masih keduniawian ya. Iya. Jadi itu tidak ada menjelaskan pada waktu itu untuk jati diri. Sementara saya kalau bisa ya jati diri lah di dalam itu katanya kan gitu. Sampai zikirnya Allah di situ kan. Jadi saya buka lagi, jumpa waktu itu Padepokan Maung Siliwangi. Oh ya, Maung Siliwangi itu Gus Adiken. Itu saya suka juga. Tapi yang saya bingungkan waktu itu ada menjelaskan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Apa nih Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Kayak hidup Buddha kan gitu kan. Kan aslinya kan begitu kan. Ingat macam siwa-siwa gitu. Wah ini benar apa enggak? Sementara yang kita yakini itu Allah. Nabi kita ya Muhammad. Ingatnya saya ingat di situ. Yang kita harus ikuti Nabi Muhammad, Allah ya Nabi Muhammad itu. Sementara Sang Hyang apa? Tapi saya semak terus ada itu Gus ngambil gini apa narik seperti yang medium dikatakan itu atau kebangkitan itu. Wah sakti sekali. Sampai iblis pun bisa diislamkan. Nah itu ada ketertarikan ya Pak? Ya jadi ada ketertarikan. Saya coba di adminnya itu saya ingin bergabung. Adminnya pada waktu itu mungkin santri atau anak-anak lah mungkin lah. Jadi tanggapannya kurang bagus, tidak bagus. Tidak ada tanggapan yang serius. Setelah itu saya cari-cari lagi, jumpalah saya di Padepokan Gaul. Padepokan Gaul. Padepokan Gaul itu pada waktu itu yang buka konten itu suka sini si Titis Kurniawan itu. Titis Kurniawan sama rekan-rekannya itu yang saya tidak tahu lah. Yang dipimpin oleh lama-lama saya tahu juga Pak Yasin. Pada waktu sama aparat ini ketemunya. Iya, saya tidak tahu juga kalau beliau itu waktu itu aparat dan belum tahu juga kalau itu pembimbingnya Pak Yasin. Setahu saya si Titis itu. Karena si Titis yang sering konten. Setelah itu saya telusuri seperti itu juga. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana juga muncul lagi beberapa konten. Ya, gini. Sampai dia gini ya waktu itu. Ini cerita saya belum tahu Gus ya. Dia gini dipotong-potong itu. Dukun-dukun pun bisa dihabisi. Hampir sama kayak Ujang Bustami juga ini. Ya, itu wah, ini lebih sakti lagi. Macam mana? Udah tuh saya semak terus karena saya itu udah ingin untuk tobat gitu. Benar. Saya kepengen untuk tobat, ingin mencari jalan kebenaran itu tadi. Ya saya ikuti terus Padepokan ini. Cuma yang saya fokuskan di Padepokan Gaul ini. Karena di Padepokan Gaul ini agak jelas kontennya, suaranya jelas. Jelas gitu. Jadi saya ikuti sehingga saya ingin bergabung. Tidak ada tanggapan juga Gus. Tidak ada tanggapan juga. Ya udah kalau tak ada tanggapan saya cari yang lain lagi. Cari Padepokan, jumpalah waktu itu kalau tak salah Padepokan Sapu Jagat. Pak Agung. Itu saya mencari jawaban ini Gus tentang Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ini apa. Saya cari itu. Akhirnya tanpa disengaja Gus. Dijelaskan di situ. Tanpa disengaja pada waktu itu kalau tak salah saya Padepokan Sapu Jagat itu mengenai tentang
ini tentang Sang Hyang Nurcayani Nirwana ini. Wah, di situ sampai saya ulang-ulang tuh lihatnya. Diputar berkali-kali ya. Saya putar, bahasanya menerangkan di situ tuh pengakuan atau pengangkatan alam gaib, kan? Alam gaib yang ada di langit maupun di bumi ini. Seorang sosok manusia yang ada di Nusantara, seperti itu. Seorang sosok manusia yang ada di Nusantara itu, dia itu digelar karena ada kesaktian sampai ke langit, sampai ke bumi itu, digelar menjadi Sang Hyang Nurcayani Nirwana, sesosok manusia yang ada di Nusantara, gitu kan. Digelar, diberi gelar Sang Hyang Nurcayani Nirwana oleh gaib yang ada di langit dan di bumi. Karena kesaktiannya itu. Barulah saya terjawab, oh seorang manusia, berarti ini bukan mengganggu, bukannya Nabi Muhammad atau ke Allah. Iya, hanya gelar saja. Ya, ini hanya gelar saja. Wah, ini bagus nih. Kalau berarti ini agama yang benar nih. Masa iya seorang manusia digelar menjadi raja lah oleh alam gaib, sehingga ditakuti kan gitu. Saya telusuri lagi, Gus. Ini saya harus gabung. Sampai saya gelisah tuh, tidur juga. Nggak nyaman. Iya, nggak enak. Ya, kalau duduk tetap saya putar itu, cari padepokan itu. Tapi kembali lagi saya ke padepokan Gaul. Karena saya merasa agak dekat sedikit lah, karena saya waktu itu katanya ada air jam-jam ini untuk obat-obat. Karena saya butuh juga, saya kirim. Saya minta juga, tidak ada tanggapan juga. Saya ingin bergabung macam mana tata caranya untuk menjadi pengikut inilah, saya bilang. Saya kan belum tahu nih, santri-santri ini tidak tahu. Untuk bergabung menjadi seperti sampean itu. Katanya enggak juga. Lama-lama saya desak terus, saya WA terus, karena saya ingin bergabung itu. Karena sudah tahu penjelasan Sang Hyang Nurcayani Nirwana ini. Akhirnya gini loh Pak, kalau Bapak mau bergabung juga di Riau juga ada. Begitu dibilang itu saya langsung gitu kan. Alhamdulillah. Kalau memang ada tolong di-share di mana daerahnya. Saya kan orang Riau, saya bilang kan. Di-share. Wih, banyak rupanya, Gus. Tinggal pilih. Iya, banyak rupanya padepokan itu. Akhirnya ya saya pilih yang di Riau itu ada yang pertama di Indragiri Hulu itu Rengat. Kabupatennya Rengat. Yang satu di Tembilahan, Inhil, Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi oleh karena di situ ada namanya Pak Agung Setio juga, seperti Pak Agung Sapu Jagat yang lain tuh. Pak Agung Setio yang ada di Belilas Inhu, saya telusuri lah. Wah ini kalau saya ke Inhu, pasti nyebrang laut lagi. Jadi kalau di Belilas ya saya hanya jalan darat. Saya hubungi. Awalnya saya telepon enggak diangkat karena mungkin kesibukan kan. Kesibukan karena di situ juga jaringan tidak ada katanya. Akhirnya diangkat WA, kalau Bapak betul-betul mau gabung, saya share tata caranya. Udah di-share tata caranya. Jangan tanya-tanya, kerjakan aja. Weh, untuk ilmu tak boleh tanya. Seperti itu. Sementara saya kalau belajar ilmu yang saya bilang tadi itu kan saya bertanya terus untuk kepastiannya bagus. Macam mana tata caranya. Udah kerjakan aja, mandi tobat, namanya ini mandi tobat. Udah usah tanya-tanya. Udah tuh zikirnya sekian, udah saya langsung. Karena saya kuat, saya ikuti aja wis karep lah. Niat pokoknya merubah diri, memperbaiki diri. Iya, laksanakan setiap malam tuh sampai kadang-kadang enggak tidur juga saya. Takut kebablasan, jamnya tengah malam tuh. Setelah saya mandi tobat itu, saya sholat hajat sesuai petunjuk zikir itu satu-satu, astagfirullah, Rabbi minggulin jamin batu, satu-satu, sehingga selesainya itu jam 11 lewat hampir setengah 12 siang. Subhanallah, keren ya. Iya, saya waktu itu sampai istri saya, anak saya ngintip-ngintip di kamar di ruang selesai. Bapak ngapa ini kok enggak selesai? Mau jadi wali nih kan? Bukan gitu. Sampai istri saya bilang sampai ketakutan, Mama nih, dia bilang Bapak masa zikirnya enggak selesai, diintip-intip terus. Saya jelaskan enggak, ini memang zikirnya banyak satu-satu.
Udah akhirnya alhamdulillah selesai Gus. Itu satu kali 40 proses 41 hari langsung selesai. Iya, mandi tobat, proses 41 malam, tambah zikir, alhamdulillah selesai. Apa Pak yang dirasakan waktu mandi Ya, tobat? waduh Gus, kalau saya menceritakan masalah itu karena saya mungkin banyak dosa. Sesuai dengan yang dipikirkan di pesan nih, ingat dosa-dosa katanya. Apapun dosa yang kita lakukan selama itu harus diingat pada waktu zikir memohon ampun pada Allah. Astagfirullah rabbi min kulli jamil wa atubu ilaih pada waktu itu. Saya bayangkan Gus, dosa-dosa saya nauzubillah Gus, menetes tanpa saya sadari. Ini kalau cerita tuh keluar mata Gus. Ya, tapi tidak usah sampai keluar mata, saya tidak enak. Ini udah saya gitu Gus, bukannya apa-apa enggak. Banyak Gus apa yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu Bu. Muncul semuanya. Muncul semuanya Gus setiap malam itu, sehingga merasa perasaan takut tuh bertambah Gus pada itu. Terbayang apa semua, sehingga siang pun tidak zikir kalau duduk merokok itu terbayang juga, ya Allah seperti inilah saya bilang. Seperti ditunjukkan apa kesalahan-kesalahan itu. Jadi dengan adanya itu tambah takut Gus. Tambah takut tuh sehingga tambah semangat untuk tobat ini. Tambah semangat karena ada rasa getaran. Getarannya sangat luar, macam mana saya mengatakan tuh, tidak seperti saya menuntut ilmu-ilmu yang seperti yang lain. Iya itu. Kalau itu kan keras efeknya gitu. sangat luar biasa. Ya, terasa banget. Terasa seperti macam merinding, sejuk. Aduh, macam mana ya mengatakan itu bahasa itu. Wis macam-macam lah Gus. Kamu ada sedih, ada bahagia juga, ada nikmat juga pastinya kan. Yang saya rasakan dulu kebanyakan tuh rasa takut Gus di dalam zikir itu. Rasa takut, kebanyakan rasa takut karena perbuatan. Yang waktu itu yang paling menonjol di takut apa Pak? Takut kematian? Iya, yang sangat saya menonjol takut mati. Seandainya saya mati ini disiksa. Nah, takutnya yang disiksa. Dosa yang begitu banyak. Masa lalu siksaan itu yang saya bayangkan Gus, karena neraka gimana nih, kok neraka nih. Siksa di neraka, nanti itu semuanya mau nyafaati kan. Iya, terbayang berkecamuk. Setelah itu dilanjut Gus ya. Lanjut. Iya. Setelah saya selesai di mandi tobat, saya laporan lah sama Pak Agung Setioni tadi. Izin Pak Ustadz, saya udah selesai melaksanakan mandi tobat dan zikirnya. Untuk kelanjutannya macam mana? Saya bilang, oh nanti Bapak apa zikir pondasi biar saya share. Itu nanti Bapak zikir pondasi selama 2 bulan. Sebelum 2 bulan nanti belum bisa melanjutkan. Nah, nanti kalau udah selesai kasih tahu saya lagi. Itulah dikasih zikir pondasi. Saya laksanakanlah zikir pondasi itu. Oleh karena apa, saya lapor juga semua orang rumah, Mak, kemarin udah mandi tobat, ada zikir pondasi ya seperti ini, Bapak mau laksanakan lagi. Ya kalau Bapak kuat kerjakan aja lah. Berarti mendukung ya orang rumah saya. Alhamdulillah orang rumah saya positif kan. Iya, saya kerjakan lah selama 2 bulan. Selama 2 bulan saya lapor lagi, langsung saya lapor disuruh apa lagi, puasa 21. Puasa 21 hari. Udah tuh tengok sama istri. Di-share lagi. Saya tengok zikirnya banyak. Waduh. Zikirnya 30.000. 10.000 kan 30.000 gue. Iya. Pertama kan 10.000 tuh. 10.000 Mak, kasih tahu lagi marah Mak, ini Bapak melanjut lagi puasa tapi wah ada puasanya Pak. Iya, 21 hari tapi zikirnya kayak gini. Kira Bapak gimana? Inilah Mak, Bapak sekarang kan udah tidak ada kegiatan lagi kan. Ya tidak ada kegiatan, Bapak laksanakan aja lah. Bapak udah takut nih, tak ada perbuatan, Bapak kan tahu sendiri macam mana kelakuan Bapak dulu. Itulah dia bilang. Ya lah Bapak, kalau memang bisa laksanakan aja. Saya kerjakanlah puasa itu sampai saya mandi tobat terus lah, pokoknya mandi tobat terus saya kerjakan sampai orang rumah saya tuh ikut memasakkan. Udah Mak, Mama istirahat tidur aja. Ini kan di meja masih ada. Bapak kan besok puasa, makanya anget-anget. Saya tengok orang rumah saya kasihan. Ya alhamdulillah lah. Terima kasih sama orang rumah. Itu pun enggak tidur juga, saya nunggu takut waktunya kebablasan juga. Saya laksanakan. Alhamdulillah saya melaksanakan mandi itu, mau mandi tobat mau puasa itu sih. Padahal tuh perasaan macam mana ya. Gergis itu. Macam gelibat.
mau mandi tuh ada yang Ada libat. ada kayak penambangan tapi enggak ada gitu. Sampai saya keluar dari kamar mandi, saya tengok tak ada apa, kelipat-kelipat itu. Tapi seumur-umur baru merasakan kayak seperti itu, Pak, kejadian kayak begitu Iya. apa pernah? Selama saya menuntut ilmu pelajaran inilah, pelajaran ini karena kan diajari di dalam ini. Titik-titik latifah itu bayangkan di situ. Kalau kita nuntut ilmu dulu kan enggak, keraskan, dari baca keraskan, jangan ada rasa takut, yakin aja gitu. Kan seperti itu. Kalau ini kan tidak, kalau ini kan di dalam itu kan di lembut tulisan-tulisan lah pas Allah itu tadi sama zikir itu tadi, sehingga kita fokus gini dulu. Kalau mau zikir saya gini dulu, Tenang. ya saya gini dulu, pertama saya ginikan dulu kan. Itu saya diem, saya fokusnya baru saya zikir. Saya zikir itulah laksanakan. Alhamdulillah Gus, ini singkat-singkat aja ceritanya. Iya. Selesai 21, saya ngelapor lagi, puasa lagi 41 hari. Waduh. Ditengok zikirnya itu juga, tapi tambahan ada 2000. Iya. Total kan menjadi 30, lebih kurang 33 ribuan lah, seperti itu. Semakin semangat apa keder ini? Iya, ini tambah banyak ya. Semangat tapi ada ngepernya juga Gus. Karena jumlah zikirnya itu kan banyak. Kita puasa juga, zikir juga kan, lelah juga kan. Habis puasa 21 kan nyambung lagi nih 41. Enggak istirahat dulu beberapa. Enggak istirahat. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Udah dilaporkan, kasih tahu lagi sama orang rumah. Orang rumah sih support terus Gus. Alhamdulillah. Orang rumah sih support terus. Sekarang gini, Bapak mampu nggak? Dikembalikan kepada diri. Iya, Bapak macam mana? Lagi pula kan Bapak udah melanjutkan Pak, udah melanjutkan dari awal. Masa sampai sini Bapak apa? Istilahnya. Tanggung kan? Udah ya, kalau gitu Bapak apalah. Saya pun malu juga sama istri kalau sempat gagal. Dia udah masak kan di umur 21. Udah disemangati kan? Iya. Udah tuh ya. Ikut masakin juga Gus. Alhamdulillah. Saya bilang, udahlah Mama tidur aja, ini kan masih ada, masih enak kok itu. Biar anget, biar perut Bapak itu anget. Nanti besok Bapak puasa. Semangat biar kan. Iya, udah dimasak aja, makan dulu, baru mandi saya dulu. Mandi, tobat juga terus. Mandi tobat zikir, akhirnya selesai lah Gus, kita cerita. 41. Ya, 41 mandi tobat. Dari mandi tobat, pondasi, puasa 21, 41, alhamdulillah selesai Gus. Setelah ada rasa yang berbeda nggak Pak? Kalau dulu sebelum menjalankan tobat, yang gampang marah mungkin, iya Gus, subhanallah, ini sebetulnya tidak saya ceritakan, sebetulnya malu Gus. Saya di puasa 41 itu yang luar biasanya Gus. Setiap jam 5 atau setengah 6 mau apa itu Gus, saya ngamuk-ngamuk Gus di rumah itu. Marah-marah, bentak-bentak. Setelah itu setelah marah-marah, bentak-bentak, saya itu termenung ya. Ngapa sih saya tadi? Iya betul Gus. Sampai istri saya pun macam disengat binatang tuh Gus. Macam disengat, dia sedang apa itu? Siang juga pagi tuh. Sayur-sayur itu loh. Motil-motil gitu. Disengat binatang kecil, tis gitu. Langsung bintil muka semua. Ini bengkak-bengkak, bintil-bintil. Itu cobaan saya juga Gus. Iya. Sehingga saya lapor sama Pak Cito pada waktu itu. Minta tolong di medium, rupanya ada goib yang mau mengganggu saya tidak bisa. Di goib itu menyuruh para jurinya ngapa kena istri saya. Seperti itu. Mengganggu lewat istri. Melalui istri saya pada waktu itu. Dan yang jelas saya alami pada waktu 41 itu, setiap mau maghrib saya ngamuk, sering ngamuk. Saya sering ngamuk. Emosi tinggi. Sampai menantu saya itu untung termasuk baik juga ya. Sampai anak saya yang saya sayang itu, anak saya yang paling sayang itu tidak pernah saya marahi, saya bentak Gus. Betul. Sampai orang rumah saya kaget juga. Ini kok malah tambah parah ini gimana? Nah, itu. Jadi orang rumah juga, tapi alhamdulillah orang rumah itu mungkin maklum Gus ya. Mungkin dia maklum lah karena cobaan itu kan ada di dalam Amalia ini. Entah ngapa pula bapak itu kesetanan. Ini. Dah anak tuh sampai nangis. Sampai nangis juga. Setiap maghrib tuh beberapa hari maghrib lah. Awal apa di akhir apa di pertengahan? Dia mau akhir. Oh, dia mau akhir itu. Perakhiran ini. Ya, itu pas mau jam 5 lewat mau bukaan itu saya emosi tinggi, ngamuk terus. Beberapa itu ngamuk saya.
udah itu kita duduk menung, apa saya timbul penyesalan Gus. Udah penyesalan, akhirnya saya duduk sama orang rumah, saya bilang sama orang rumah, Mak, Bapak minta maaf lah, bukannya kemauan Bapak pun nggak tahu juga kok Bapak bisa seperti itu. Bapak sering amaliyah nih, katanya kan ada gangguan-gangguan juga, Mak. Saya bilang, Bapak minta maaf, bukan kemauan Bapak, selama ini Bapak tidak ada seperti itu. Apalagi di waktu maghrib, Bapak kan pantang kalau di waktu maghrib itu marah-marah. Yalah Pak, ya apalah. Tetap memberikan kesempatan maksudnya pulang ya. Maklum, seperti itu bilangnya kan. Dah selesai 41 ini Gus, enggak lama bulan suci Ramadan nih. Libur dulu amaliannya, alhamdulillah dapat keringanan nih. Iya. Ini bulan suci Ramadan nih, enggak keringanan ya puasa lagi Gus. Puasa bulan Ramadan kan enggak baca zikirnya. Oh iya. Paling tidak bareng sama temennya yang lain lah, terawih kan gitu, malam terawih aja. Selesai istirahat 9 hari enggak salah saya Gus. 41 langsunglah puasa bulan suci Ramadan di 2024 semalam ini. Ya, saya laksanakan juga dengan istiqomah sampai di dalam puasa Ramadan tuh ya setiap maghrib itu setiap jam 4 saya turun ke pasar beli tajil itu. Mencontoh di majelis ini tuh. Saya beli, saya bagi-bagi orang tua jumpa anak yatim, saya antar-antar. Udah setiap maghrib itu saya ke pasar, saya beli lagi, saya bagi-bagi. Sampai lebaran kemarin ke Tanjung Balai Karimun tempat menantu. Karena istri kepengen di sana, ya saya pergi sana. Puasa terakhir, saya beli tajil juga di Tanjung Balai di kampung orang tuh Gus. Saya beli tajil juga, ya menantu saya yang nyutingi saya waktu itu. Saya bagi-bagi di jalanan itu masyarakat sana. Karena saya kepengen seperti yang ada di YouTube saya itu harus betul-betul totalitas. Iya, contoh yang baik, dan yang baik. Iya Gus, seperti itu. Udah selesai puasa Ramadan, selesailah puasa bulan Ramadan, kita lebaran. Udah lebaran, 13 hari lebaran, saya di telepon sama Ciragil itu.